Sahabat, setiap kebaikan yang kita sebarkan akan kembali kepada kita. Dengan menekan tombol subscribe, Anda ikut menyebarkan ilmu dan inspirasi. Semoga ini menjadi amal jariah yang terus mengalir. Amin. Malam itu, hujan turun deras membasahi atap seng pesantren yang sudah berkarat. Angin menusuk hingga ke tulang, membuatku meringkuk di atas kasur tipis yang mulai lapuk. Kamar ini sempit, hanya cukup untuk 2 orang, tapi diisi oleh 4 santriwati yang berbagi ruang dengan lemari reot dan lantai yang selalu lembab. Aku menarik selimut, berusaha menghangatkan diri, tapi udara dingin bukan satu-satunya yang membuat tubuhku menggigil. Dari celah jendela kayu yang mulai lapuk, aku bisa melihat bayangan seseorang melintas di luar. Langkah kaki berat terdengar mendekat, semakin dekat, lalu berhenti tepat di depan pintu kamar kami. Aku menahan napas, berharap kali ini bukan giliranku. Setiap malam, ketakutan ini selalu menghantuiku, sama seperti belasan santriwati lainnya. Kami datang ke pesantren ini dengan harapan mendapatkan ilmu agama, mengangkat derajat keluarga, dan mengejar impian yang tak bisa kami raih di kampung. Orang tuaku bekerja sebagai buruh tani, hidup pas-pasan, dan menganggap pesantren sebagai tempat terbaik agar aku bisa mendapatkan masa depan lebih baik. Biaya di sini murah, hanya perlu membayar dengan hasil panen atau sedikit uang bulanan, cukup untuk meyakinkan orang tuaku yang tak bisa membaca atau menulis. Tapi siapa sangka, di balik dinding kusam pesantren ini, ada sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar kemiskinan. Aku ingin lari, ingin pulang, tapi bagaimana caranya tanpa uang, tanpa dukungan, tanpa tempat mengadu? Kami terjebak dalam sistem yang mengajarkan ketundukan tanpa keberanian bertanya. Dulu, aku percaya bahwa para ustaz di sini adalah orang-orang suci yang harus dihormati tanpa ragu. Mereka mengajarkan kami tentang dosa dan pahala, tentang surga dan neraka, tapi mereka lupa mengajarkan bagaimana melindungi diri dari neraka yang ada di dunia. Aku masih ingat bagaimana Imah, santriwati yang tidur di sebelahku, menangis semalaman setelah dipanggil oleh pimpinan pesantren. Ia pulang dengan mata sembab, tubuhnya lemas, tapi tak ada satupun kata yang keluar dari mulutnya. Kami hanya bisa menatap, bertanya-tanya dalam hati, tanpa berani mengucapkannya dengan suara. Jika ada yang bertanya, jawaban yang selalu keluar adalah ujian kesabaran. Tapi sampai kapan kami harus diuji tanpa ada keadilan? Aku masih ingat malam itu, ketika suara pintu berderit pelan, dan langkah kaki seseorang memasuki kamar. Aku pura-pura tidur, berharap sosok itu hanya memeriksa, lalu pergi, tapi harapan itu sia-sia. Nafasku tertahan saat bayangan besar berdiri di sisi tempat tidurku, begitu dekat hingga aku bisa mencium bau keringat dan minyak kayu putih yang selalu ia gunakan. Jantungku berdetak begitu kencang, aku ingin berteriak, tapi suaraku seakan terkunci di tenggorokan. Tangannya bergerak, menyentuh bahuku, membuat seluruh tubuhku menegang. Aku ingin bangun, ingin melawan, tapi aku tahu betul apa yang terjadi pada mereka yang mencoba menolak. Tidak ada tempat untuk mengadu, tidak ada yang akan percaya, bahkan mungkin orang tuaku pun akan menyuruhku bersabar dan menerima takdir. Ketika sosok itu akhirnya pergi, aku masih diam di tempat, tubuhku kaku, air mataku mengalir tanpa suara. Di kamar yang gelap dan sunyi ini, aku merasa lebih sendirian dari sebelumnya. Aku ingin percaya bahwa Allah melihat dan mendengar, tapi mengapa semua ini masih terjadi? Mengapa mereka yang seharusnya melindungi kami justru menjadi ancaman terbesar? Di luar sana, masyarakat melihat pesantren ini sebagai tempat suci, tempat anak-anak belajar menjadi orang baik, tanpa tahu apa yang terjadi di balik pintunya. Tidak ada yang akan percaya jika kami bicara, karena kami hanya anak-anak dari keluarga miskin yang suaranya tak pernah didengar. Mungkin inilah alasan mengapa pesantren ini tetap berdiri, meskipun banyak yang tahu ada sesuatu yang salah di dalamnya. Aku ingin berbicara, ingin meminta tolong, tapi kepada siapa? Guru-guru di sini menghormati pimpinan pesantren seperti seorang wali, mereka tidak akan mendengarkan anak perempuan sepertiku. Teman-teman lain juga terlalu takut, memilih bungkam,
hidup dalam ketakutan yang sama seperti yang aku rasakan. Aku membayangkan wajah ibuku yang bekerja membanting tulang agar aku bisa belajar di sini tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jika aku pulang dan mengatakan yang sebenarnya, akankah ia percaya? Atau justru menganggapku sebagai anak pembangkang yang mencari alasan untuk lari dari pesantren? Aku terjebak, tanpa jalan keluar, tanpa harapan, kecuali satu, mencari keberanian untuk melawan. Tapi bagaimana caranya melawan jika aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana? Aku selalu diajarkan bahwa ustaz adalah perpanjangan tangan ilmu agama, seseorang yang harus dihormati tanpa pertanyaan. Di kampungku, tak ada yang lebih dihormati selain mereka yang hafal Al-Quran dan memiliki ilmu agama yang tinggi. Itulah sebabnya ketika aku pertama kali datang ke pesantren ini, aku percaya bahwa para ustaz akan menjadi bapak bagi kami, membimbing kami di jalan kebenaran. Tapi nyatanya, aku baru mengerti bahwa kebaikan di luar bisa menyembunyikan kebusukan yang paling dalam. Ada aturan tak tertulis di pesantren ini, jangan pernah menolak jika dipanggil oleh pimpinan pesantren. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi di balik pintu kayu ruangan itu, tapi kami semua tahu bahwa mereka yang masuk tidak pernah kembali dengan cara yang sama. Aku pernah berharap semua itu hanya desas-desus, tapi semakin lama aku berada di sini, semakin aku mengerti bahwa keheningan para santriwati bukan karena ketenangan, melainkan ketakutan. Malam itu, namaku yang disebut. Seorang pengurus pesantren datang ke kamar, mengetuk pintu dengan pelan, dan menyebut namaku dengan suara datar. Aku berusaha mencari alasan, berharap bisa menghindari panggilan itu, tapi aku tahu itu mustahil. Dengan langkah berat, aku keluar dari kamar, meninggalkan tatapan iba teman-temanku yang tak berani berbuat apa-apa. Koridor pesantren terasa begitu panjang, udara malam semakin dingin, dan di setiap sudut ada bayangan yang terasa menekan. Aku ingin berlari, ingin kembali ke tempat tidurku, ingin percaya bahwa ini hanyalah ujian yang akan berlalu. Tapi bagaimana mungkin aku percaya pada ujian jika aku tahu bahwa yang menanti di ujung lorong bukanlah pelajaran agama, melainkan sesuatu yang lebih buruk. Aku menelan ludah, menguatkan diri, tapi kakiku terus gemetar. Ruangan itu sederhana, hanya ada rak buku, sajadah tergelar, dan sebuah meja kayu besar di tengahnya. Tapi yang membuat ruangan itu berbeda adalah hawa berat yang menyesakkan, seolah ada sesuatu yang berusaha melumpuhkan siapapun yang masuk. Pimpinan pesantren duduk di balik meja, menatapku dengan senyum yang seharusnya ramah, tapi justru membuat bulu kudukku berdiri. "Duduklah, nak. Kau tahu mengapa kau di sini?" Suaranya lembut, nyaris seperti seorang ayah yang peduli. Aku menggeleng pelan, meskipun sebenarnya aku tahu. Aku sudah mendengar cerita ini sebelumnya, dari santriwati lain yang sudah lebih dulu mengalami malam seperti ini. Tapi meskipun aku tahu, aku tetap tidak siap menghadapi kenyataan yang akan datang. Tangannya terulur, menyentuh kepalaku dengan gerakan seolah penuh kasih sayang. "Kau anak yang baik, cerdas, dan taat. Kau ingin menjadi wanita salehah, bukan?" Aku mengangguk pelan, merasa tak punya pilihan lain. Allah menguji hambanya dengan berbagai cara. Kau harus percaya bahwa semua yang terjadi adalah bentuk kasih sayangnya. Aku ingin menolak, ingin berdiri dan pergi, tapi tubuhku terasa kaku, seperti ada rantai tak terlihat yang mengikatku di tempat. Kata-katanya berputar di kepalaku, bercampur dengan ketakutan yang semakin menyesakkan dada. Aku selalu diajarkan bahwa menolak seorang guru adalah dosa besar, tapi bagaimana jika guru itu sendiri yang sedang menyeretku ke dalam dosa? Ia mulai berbicara tentang pembersihan jiwa, tentang pengorbanan, tentang bagaimana wanita harus tunduk dan patuh untuk mendapatkan tempat di surga. "Apa kau tahu, nak, bahwa wanita terbaik adalah yang paling patuh?" Suaranya tetap lembut, tapi ada tekanan di baliknya. Aku merasa seperti dihipnotis, dipaksa menerima sesuatu yang tak bisa kutolak. Ini bukan tentang agama, ini bukan tentang ibadah, ini tentang sesuatu yang lebih gelap yang diselimuti dengan kata-kata suci. Aku ingin menjerit, ingin bertanya mengapa ayat-ayat Tuhan digunakan untuk menutupi kejahatan manusia. Tapi aku tahu,
aku tidak akan mendapatkan jawaban. Karena bagi mereka yang memiliki kuasa, kebenaran hanya milik mereka yang bisa mengendalikannya. Saat aku akhirnya keluar dari ruangan itu, tubuhku terasa ringan tapi jiwaku hancur. Aku berjalan tanpa arah, seolah bukan lagi diriku yang tadi masuk ke ruangan itu. Udara malam masih dingin, tapi aku tidak lagi merasakan dinginnya. Aku hanya merasa kosong, seperti seseorang yang baru saja kehilangan sesuatu yang tak akan pernah bisa dikembalikan. Di kamar, teman-temanku tidak bertanya apapun, mereka hanya menatapku dengan mata yang penuh dengan luka yang sama. Mereka tahu, dan aku tahu, bahwa malam ini aku telah menjadi bagian dari rahasia yang harus kubawa selamanya. Tapi dalam hatiku, aku mulai bertanya-tanya, sampai kapan kami harus diam? Sampai kapan kami harus menerima ini sebagai takdir? Aku tidak tahu apakah Tuhan mendengar doaku, atau apakah aku hanya berbisik ke dalam kehampaan. Tapi malam itu, aku membuat keputusan kecil dalam hati. Aku tidak akan membiarkan ini terus terjadi, aku harus menemukan jalan keluar, entah bagaimana caranya. Mungkin aku tidak cukup kuat sekarang, mungkin aku tidak cukup berani. Tapi aku tahu, jika aku terus diam, maka aku telah menjadi bagian dari kegelapan ini. Aku harus mencari cara untuk melawan, meskipun aku belum tahu bagaimana. Karena jika aku tetap di sini, cepat atau lambat, aku akan kehilangan diriku sendiri sepenuhnya. Sejak malam itu, aku tidak lagi sama. Aku masih bangun sebelum subuh, masih melipat sajadah dengan rapi, masih mengulang hafalan seperti biasa. Tapi di dalam hatiku, sesuatu telah mati, dan aku tidak tahu bagaimana menghidupkannya kembali. Aku mulai memperhatikan santriwati lain, mencoba membaca kesedihan di mata mereka, mencari keberanian yang mungkin tersisa. Kami semua membawa rahasia yang sama, tapi tak satu pun dari kami berani membicarakannya. Aku ingin bertanya, ingin tahu apakah ada yang pernah mencoba melawan atau mengadu, tapi bagaimana jika jawabannya hanya keputusasaan? Aku takut, tapi aku juga lelah, karena diam hanya membuat luka ini semakin dalam. Aku mencoba mencari celah, berharap ada orang dewasa yang bisa dipercaya, seseorang yang bisa membantuku keluar dari tempat ini. Ada seorang guru perempuan yang tampaknya baik, sering mengingatkan kami untuk menjaga diri, tapi aku tidak yakin apakah ia benar-benar tidak tahu atau hanya berpura-pura buta. Pernah suatu kali, aku melihatnya menundukkan kepala saat salah satu santriwati menangis di pojok musola. Ia tidak bertanya, tidak mencoba menghibur, hanya berlalu seolah tak melihat apapun. Mungkin ia juga takut, atau mungkin ia tahu bahwa melawan hanya akan membawa bencana. Aku mulai mengerti bahwa di pesantren ini, keheningan lebih dihargai daripada kebenaran. Orang-orang lebih memilih pura-pura buta daripada menghadapi kenyataan yang mengerikan. Suatu hari, aku memberanikan diri berbicara dengan Imah, teman sekamarku yang sudah lebih lama di sini. Aku bertanya dengan suara lirih, takut jika ada yang mendengar, pernahkah ada yang mencoba kabur? Imah terdiam, matanya berkaca-kaca, lalu akhirnya berbisik, ada, tapi mereka tidak pernah berhasil. Jantungku berdetak kencang, aku ingin tahu lebih banyak, tapi wajah Imah sudah dipenuhi ketakutan. Mereka bilang anak-anak yang mencoba kabur itu tersesat, lalu ditemukan dan dibawa kembali. Setelah itu, tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada mereka, lanjutnya dengan suara gemetar. Aku menggigit bibir, merasa dingin menjalar ke seluruh tubuhku. Jika kabur bukan pilihan, lalu apa yang bisa kulakukan? Aku mulai memperhatikan lebih banyak hal, mencoba memahami sistem yang membuat kami terjebak tanpa jalan keluar. Setiap malam, setelah semua santriwati tidur, ada beberapa pengurus yang masih berkeliaran, mengawasi lorong-lorong pesantren. Gerbang utama selalu dikunci, bahkan saat siang hari hanya bisa dibuka dengan izin khusus. Tidak ada telepon, tidak ada internet, hanya surat yang bisa kami kirim ke keluarga, itu pun harus melewati pemeriksaan. Aku merasa seperti tahanan, bukan murid yang sedang menuntut ilmu. Aku semakin yakin bahwa pesantren ini bukan sekadar tempat belajar agama,
tapi sebuah labirin yang dirancang agar kami tidak bisa keluar. Aku mulai bertanya-tanya, apakah orang tua kami tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ketakutanku semakin bertambah ketika suatu malam, salah satu santriwati yang tidur di kamar sebelah tiba-tiba menghilang. Namanya Siti, gadis pendiam yang jarang berbicara, tapi selalu tersenyum setiap kali bertemu. Malam sebelumnya, aku sempat melihatnya duduk sendirian di pojok musola, menundukkan kepala dengan air mata menetes di pipinya. Esok paginya, tempat tidurnya sudah kosong, dan tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Beberapa santriwati berbisik, mengatakan bahwa ia dikirim ke tempat lain sebagai hukuman. Tidak ada penjelasan resmi, tidak ada perpisahan, hanya sebuah kasur kosong yang menandakan bahwa seseorang telah dihapus dari dunia kami. Aku menggenggam tanganku erat, merasa semakin muak dengan tempat ini. Malam-malam berikutnya, aku mulai menyusun rencana, meskipun aku belum tahu apa yang harus kulakukan. Aku menulis surat untuk ibuku, mencoba menyampaikan sesuatu tanpa menimbulkan kecurigaan. Aku menulis bahwa aku rindu rumah, bahwa aku ingin pulang sebentar, tapi aku tahu surat itu tidak akan pernah sampai padanya. Aku mulai berpikir untuk mencari orang luar, seseorang yang bisa kupercayai, mungkin pedagang yang biasa datang ke pesantren. Tapi setiap kali aku menemukan harapan, aku juga menemukan ketakutan yang mengunci langkahku. Jika aku salah langkah, aku bisa bernasib sama seperti Siti. Aku harus lebih hati-hati, lebih cerdas, karena aku tahu, satu kesalahan saja bisa membuatku menghilang selamanya. Aku menatap langit dari balik jendela kamar, berharap ada seseorang di luar sana yang mendengar doaku. Aku ingin bebas, ingin keluar dari tempat ini, tapi aku tidak bisa melakukannya sendirian. Aku membutuhkan seseorang yang bisa membantuku, seseorang yang berani melawan sistem yang membuat kami bisu. Tapi siapa? Semua orang di sini sudah tenggelam dalam ketakutan, dan aku tidak tahu apakah ada yang cukup berani untuk berbicara. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak bisa terus diam. Aku harus menemukan caranya, harus mencari celah, karena jika aku tidak bertindak sekarang, maka selamanya aku akan terjebak dalam kegelapan ini. Setiap hari terasa seperti perang batin yang tak ada akhirnya. Aku harus berpura-pura tetap patuh, menahan ketakutan, dan menutupi kegelisahan yang terus menghantuiku. Setiap pagi, aku tersenyum di hadapan para ustaz dan pengurus pesantren, seolah aku masih gadis lugu yang percaya bahwa tempat ini adalah rumah kedua. Tapi di balik senyum itu, aku menyusun rencana, mencoba menemukan cara agar bisa keluar dari neraka ini. Aku memperhatikan setiap celah, setiap sudut pesantren, mencari kelemahan yang bisa menjadi jalan keluar. Namun, semakin aku mencari, semakin aku sadar bahwa pesantren ini memang dirancang untuk menjebak, bukan untuk membebaskan. Bahkan udara pun terasa lebih berat, seolah Tuhan pun ikut bungkam melihat penderitaan kami. Aku mulai mendekati orang-orang yang mungkin bisa membantuku, tapi semuanya penuh risiko. Pedagang yang datang seminggu sekali sepertinya orang baik, tapi bagaimana jika aku salah menilai? Jika dia melapor, aku bisa dihukum atau lebih buruk lagi, menghilang seperti Siti. Aku juga sempat berpikir untuk meminta tolong pada salah satu guru perempuan, tapi ketakutanku lebih besar dari keberanianku. Aku melihat bagaimana mereka menundukkan kepala setiap kali ada santriwati yang menangis, bagaimana mereka memilih diam daripada bertindak. Aku tidak bisa percaya siapapun di dalam pesantren ini. Jika aku ingin keluar, aku harus melakukannya sendiri. Tapi bagaimana caranya? Malam itu, saat semua orang sudah tertidur, aku duduk di dekat jendela, menatap gerbang tinggi yang selalu terkunci. Aku tahu ada seorang penjaga malam, seorang santri senior yang sering terlihat mengantuk saat bertugas. Jika ada waktu yang tepat untuk melarikan diri, mungkin itu saat dia lengah. Tapi ada satu masalah besar, aku tidak tahu apa yang ada di luar gerbang itu. Aku tidak tahu apakah di luar sana ada orang yang bisa membantuku, atau justru jebakan lain yang menunggu. Aku hanya tahu satu hal, aku tidak bisa lagi bertahan di sini. Aku harus mengambil risiko,
meskipun itu berarti menghadapi bahaya yang lebih besar. Aku mulai menyusun rencana lebih matang. Aku mengamati jadwal penjaga, mencatat kapan ia paling sering mengantuk, kapan ia meninggalkan posnya meskipun hanya sebentar. Aku menyiapkan sedikit makanan dari jatah makananku, sekadar berjaga-jaga jika aku berhasil keluar dan harus bertahan di luar sana. Aku juga mengikat beberapa kain menjadi satu, berharap bisa menggunakannya untuk memanjat tembok jika gerbang terlalu sulit ditembus. Setiap langkah terasa seperti perjudian besar, tapi aku tidak punya pilihan lain. Jika aku tetap di sini, aku akan hancur. Perlahan-lahan, seperti santriwati lain yang sudah kehilangan harapan. Di malam yang kutentukan, aku menahan napas saat melewati lorong pesantren yang gelap. Aku melangkah pelan, memastikan tidak ada suara yang mencurigakan, tidak ada mata yang memperhatikan. Saat tiba di dekat gerbang, jantungku berdegup kencang. Penjaga malam itu tertidur, kepalanya tertunduk di meja kayu dengan dengkuran pelan. Aku tahu ini adalah satu-satunya kesempatan yang kupunya. Dengan tangan gemetar, aku berusaha membuka kunci gerbang, berharap Tuhan kali ini memihakku. Tapi sial, gerbang itu terkunci lebih rapat dari yang kuduga. Aku hampir menyerah, sampai mataku menangkap sesuatu, sebuah lubang kecil di bagian bawah pagar. Aku berusaha menyelinap melewati lubang itu, meskipun bajuku tersangkut dan kulitku tergores. Tapi aku tidak peduli. Rasa sakit di tubuhku tidak sebanding dengan penderitaan yang kutanggung selama ini. Saat akhirnya aku berhasil keluar, aku ingin menangis, tapi aku tahu ini belum selesai. Aku berlari tanpa menoleh ke belakang, menerobos jalan setapak yang gelap dan penuh ranting tajam. Aku tidak tahu harus kemana, tapi aku tahu satu hal, aku akhirnya bebas. Namun, kebebasan ini masih samar, masih penuh ketidakpastian. Aku hanya bisa berharap bahwa di luar sana, masih ada orang baik yang mau mendengarkan, masih ada keadilan yang bisa kutemukan. Aku tidak tahu berapa lama aku harus berlari sebelum akhirnya menemukan cahaya. Sebuah warung kecil masih buka di tepi jalan, dengan seorang ibu tua yang duduk di dalamnya. Nafasku tersengal, tubuhku gemetar, dan aku tahu aku terlihat seperti seseorang yang baru saja kabur dari bencana. Aku mendekat, berharap bisa meminta pertolongan, berharap bahwa ibu itu bukan bagian dari mereka yang ingin membungkamku. Saat aku membuka mulut untuk berbicara, air mataku akhirnya jatuh. Aku ingin berkata, ingin menjelaskan semuanya, tapi hanya satu kalimat yang keluar dari bibirku, tolong, selamatkan aku. Ibu pemilik warung menatapku dengan sorot mata penuh tanya, tetapi juga ada belas kasihan di sana. Aku berdiri dengan tubuh gemetar, napasku tersengal, dan keringat dingin membasahi dahiku. Aku tidak tahu apakah aku bisa mempercayainya, tetapi aku tidak punya pilihan lain. Jika aku tetap di luar lebih lama, bisa saja mereka menemukanku dan menyeretku kembali ke tempat itu. Suaraku bergetar saat aku mencoba berbicara, tetapi yang keluar dari mulutku hanyalah isakan. Ibu itu akhirnya menarik tanganku masuk ke dalam warungnya, menyuruhku duduk di bangku kayu yang sudah usang. Aku tidak tahu apakah ini awal dari keselamatanku, atau justru jebakan lain yang akan membuatku jatuh lebih dalam. Ibu itu menyodorkan segelas air, dan aku meneguknya dengan terburu-buru, seakan takut waktu yang kupunya tidak banyak. Matanya masih menelisikku, seakan mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi padaku. Aku ingin berbicara, ingin menjelaskan semuanya, tetapi suaraku terasa tercekat di tenggorokan. Rasa takut masih menguasai pikiranku, membuatku terus menoleh ke arah pintu, takut kalau ada seseorang yang datang mencariku. "Nak, kamu kenapa? Kamu lari dari mana?" Suara ibu itu lembut, tetapi cukup tajam untuk membuatku sadar bahwa aku harus segera menjawab. Aku menatapnya, berusaha mencari keberanian di dalam diriku yang nyaris habis. Saya ingin pulang, Bu," hanya itu yang sanggup keluar dari mulutku, diiringi air mata yang tidak bisa lagi kubendung. Ibu itu menarik napas panjang, lalu duduk di depanku, masih mengamatiku dengan wajah penuh pertimbangan. "Nak, pulang kemana?
Orang tuamu tahu kamu di sini. Aku menggeleng pelan, merasa dadaku semakin sesak. Bagaimana mungkin ibuku tahu aku ada di sini, jika selama ini surat-surat yang kukirim selalu diawasi dan mungkin tidak pernah sampai. Aku ingin menjelaskan semuanya, tetapi kata-kataku terasa tidak cukup untuk menggambarkan neraka yang baru saja kutinggalkan. Ibu itu menghela napas lagi, kali ini lebih berat, seakan ia sedang memikirkan sesuatu yang rumit. Kamu harus hati-hati, nak. Kalau benar kamu melarikan diri, pasti ada yang sedang mencarimu, katanya dengan suara pelan. Kata-kata itu membuat jantungku berdegup lebih kencang, ketakutan itu kembali menjalari tubuhku. Aku menggenggam gelas yang ada di tanganku, mencoba menenangkan diri, tetapi pikiranku terus dihantui bayangan buruk. Aku tidak tahu harus bagaimana jika mereka benar-benar datang mencariku, jika aku tertangkap dan dibawa kembali ke sana. Aku bisa membayangkan hukuman yang akan kuterima, bagaimana mereka akan memastikan aku tidak bisa melarikan diri lagi. Ibu itu tampak berpikir sejenak, lalu bangkit dan berjalan menuju pintu, mengintip keluar sejenak sebelum menutup kembali. Kamu bisa istirahat di sini dulu, tapi besok pagi kamu harus segera pergi, katanya dengan nada serius. Aku menatapnya dengan penuh harap dan ketakutan yang bercampur jadi satu. Aku ingin bertanya kemana aku harus pergi, tetapi bahkan aku sendiri tidak tahu jawaban dari pertanyaan itu. Malam itu, aku tidur di lantai warung dengan tikar tipis yang diberikan ibu itu. Udara malam terasa dingin menusuk tulang, tetapi tidak ada yang lebih dingin dari ketakutan yang masih menguasai hatiku. Aku tidak bisa tidur nyenyak, setiap suara kecil di luar membuatku tersentak dan berpikir bahwa mereka telah menemukanku. Aku berkali-kali memikirkan ibuku, bertanya-tanya apakah ia pernah curiga dengan keadaanku selama ini. Aku ingin bertemu dengannya, ingin memeluknya, ingin menangis di pelukannya dan mengatakan bahwa aku ingin pulang. Tetapi aku tidak tahu apakah aku bisa, tidak tahu apakah orang-orang di pesantren itu akan membiarkanku kembali ke rumah dengan selamat. Aku hanya bisa berharap, hanya bisa berdoa agar malam ini bukan malam terakhirku dalam kebebasan. Pagi harinya, ibu itu membangunkanku dengan lembut, menyodorkan sebungkus nasi dan sebotol air. Makan dulu, nanti aku antar kamu ke tempat yang lebih aman, katanya dengan suara rendah. Aku mengangguk, meskipun masih ada keraguan di dalam hatiku. Aku tidak tahu kemana ia akan membawaku, tidak tahu apakah ini adalah awal dari kebebasanku atau hanya perjalanan menuju bahaya lain. Tetapi aku tidak punya pilihan, aku harus percaya, setidaknya untuk saat ini. Saat aku keluar dari warung itu, aku melihat langit pagi yang mulai terang, seakan memberiku sedikit harapan bahwa mungkin, hanya mungkin, aku masih punya kesempatan untuk selamat. Aku menggenggam nasi bungkus itu erat, mencoba menelan semua ketakutan yang masih tersisa di tenggorokanku. Aku harus tetap kuat, karena ini belum selesai. Aku tahu perjalanan ini masih panjang, dan aku belum benar-benar aman.